Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Wah, apa kabarnya nih hari ini nih teman-teman yang ada di rumah nih? Kalau Deren, apa kabar Deren? Baik-baik aja, Kak. Baik. Kalau Dela apa kabar? Baik dong. Baik. Kak Mary apa kabar? Pasti Baik. Kak Andre apa kabar? Kalau aku juga luar biasa. Hari ini semangat banget karena kita mau memuji dan menyembah siapa? Tuhan. Udah hampir 2 tahun ya Kak, online terus ya Kak. Berarti teman-teman di rumah, adik-adik di rumah udah hafal ya Kak, apa yang gak boleh dan yang boleh dilakukan, apa yang harus dipersiapkan saat ibadah online. Jadi kayaknya gak perlu dikasih tahu lagi ya Kak, udah pinter-pinter ya Kak. Mazmur 91 juga udah hafal harusnya ya Kak. Oh, udah pasti Kak. Udah pasti, hebat. Yuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, duduknya nyaman yang rapi. Gak usah tengok kanan kiri, tutup matanya, fokus sama Tuhan. Sudah fokus, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh jadi anak-anak yang sehat sehingga kami boleh melakukan ibadah di pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami, berikan kami hikmat daripada Tuhan supaya kami bisa mengerti, bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami bisa mengerti firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan hati yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan sucikan kami, biar kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih ngantuk? Kak Mary masih ngantuk gak? Enggak, udah semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Udah bangkit belum nih Kak? Udah bangkit berdiri belum nih Deren, teman-temannya nih? Udah semua kayaknya. Udah ya, udah semua kayaknya Kak. Kalau gitu kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya, gak ada yang diam. Capek belum Deren? Belum. Udah capek belum Dela? Belum. Kak Mary pasti belum capek kan? Oh belum
Belum dong. Sekali lagi ya. Kita mau nyanyi. Siapa prajurit-prajurit Tuhan, angkat tangannya. Mana teriakannya? Nah, sekarang coba aku mau lihat kalian jalan di tempat. Tangannya diangkat 1. 1, 2, ayo Kandre, 3, 1. Ayo siap-siap ya. Kita mau ngapain nih? 1, 2. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, hebat. Serta Yesus, sekali lagi, jalan serta Yesus. Angkat tangannya, lebih semangat prajurit-prajurit. Ayo kita berjalan setiap hari. Kita mau perang nih, generasi Yeremia nih. Serta Yesus, serta Yesus. Ke kanan dulu ya, yuk. Jalan dalam balik badan, jalan dalam jalan sertanya setiap hari. Jalan ke kanan dulu, ke kiri lagi. Serta Yesus, sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey. Setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus. Serta siapa? Selamanya. Ke kanan dulu. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya, hey. Setiap hari. Jalan ke kanan lagi, ke kiri. Serta Yesus selamanya. Andre sekarang lebih cepat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Lagi. Jalan dalam duka, serta Yesus. Sekarang pelan-pelan ke Andre. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap, hebat lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Jalan di tempat, cepat. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya. Lari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Udah capek? Udah capek Kak? Udah capek? Belum Esther belum capek. Tapi gak apa-apa. Duduk dulu, yang baik duduknya. Kakak Dela, sini. Aku mau kasih tahu kamu. Udah capek? Oh belum, gak jadi capek. Oke so, coba Dela, udah capek? Belum katanya. Oke belum Kak. Kau udah capek belum Kak? Sedikit Kak, sedikit. Tapi masih semangat. Karena pakai masker. Teman-teman di rumah gak pakai masker kan pasti kan. Jadi harus lebih semangat ya kan Kak? Iya. Dikit lagi kita ibadah offline loh ya gak Kak? Bener gak nih? Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk lagi. Duduk yang tenang. Boleh minum dulu deh, sambil tarik nafas, buang lagi. Jangan ditahan ya, nanti kelupaan. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami mau menyembah Tuhan, berkati kami Bapa, biar kami terus menyenangkan hati Tuhan lewat sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang lebih sungguh di hadapan Tuhan. Adik-adik tutup matanya, biar adik-adik fokus sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah.
lebih lagi, lebih lagi. Masuk hadirat, yes Lord, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai wajah-Mu saja yang ku rasakan. Yes Lord, sampai wajah-Mu saja yang ku rindu. Angkat tangan sama Tuhan. Bapa, ini aku, sinari kami Tuhan, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, kami datang, aku datang memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, memuji Kau, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan, lebih lagi masuk hadirat-Mu, semakin dalam dan bertambah dalam, sampai kasih-Mu saja yang ku rasakan. Sampai wajah-Mu Tuhan, sampai wajah-Mu saja yang ku rindu. Katakan, angkat tangannya. Bapa, ini Shalabaralabaralabaralaba, sinari aku dengan terang-Mu. Bapa, kami datang. Bapa, aku datang. Kami mau memuliakan-Mu ya Tuhan. Memuji nama-Mu, mengakui kebesaran. Bapa, ini kami Tuhan. Bapa, ini aku, yes Lord, sinari aku dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah kami Bapa. Bapa, aku datang. Kami rindu memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, yes Lord, haleluya, kebesaran. Sekali lagi adik-adik katakan sama Tuhan, angkat tangannya. Orarabayashe, haleluya. Sinari aku dengan terang. We need you Lord, we need you Jesus. Bapa, aku datang, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, mengakui kebesaran-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, memuji nama-Mu, memuji, yes Lord, ini kerinduan kami Tuhan, mengakui kebesaran. Sekali lagi katakan, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuji Engkau ya Bapa, nama-Mu ya Tuhan, mengakui kebesaran. Sembah Tuhan, haleluya. Irarabarabarabarabaraba, adik-adik sembah Tuhan. Gak ada yang diam. Ikararabaya syandaralabaralabaralabaralabaralaba, ikararabaya syakaralaba. Adik-adik yang belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan. Ini tahun penuaian adik-adik. Minta sama Tuhan. Ikararabaya syandaralabaralaba. Anak-anak-Mu Tuhan, jamah Tuhan yang ada di rumah-rumah Bapa, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan-Mu
Tuhan. Hiralabaya shiralabaya ralabaya shiralabarabarabaraba. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, jamaah. Hiralabaya shiralabaya. Hiralabaya so. Adik-adik gak ada yang diam ya. Semuanya sembah Tuhan. Fokus di hadapan Tuhan. Oh, ralabaya so. Mama, papa, ajar anak-anakmu untuk menyembah Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk berkata-kata bahasa yang baru. Doakan, tumpahkan tangan atas anak-anakmu. Rabaya shikararabarabarabarabarabaya syararabarabaraba. Oh, rabaya shikararabarabarabarabaraba. Oh, kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Oh, kami bawa hati kami menyembah Tuhan. Oh, Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Adik-adik, sembah Tuhan. Hikararabaya syararabaya so. Haleluya, haleluya. Syararabaya syararabarabarabarabaraba. Oh, rabaya syararabaya. Terima kasih Bapa. Syararabarabaya syararabara. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Generasi Yeremia bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bayi-bayi, batita, balita dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, mereka akan jadi berkat di keluarga mereka. Mereka akan bawa bangsa ini masuk dalam hadirat Tuhan. Hirabaya shikaralaba. Lewat mulut bayi-bayi, bangsa ini akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hirabaya shandara rabaya shikaralaba ralaba ralaba. Oh, rabaya shikaralaba. Oh, ralaba 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 ralaba. Adik-adik gak ada yang diam. Tutup matanya. Gak ada yang tengok kanan dan kiri. Semua tutup matanya. Rabaya shandara rabaya shikaralaba ralaba. Oh, rabaya shikaralaba. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Yes, Lord. Ini anak-anakmu ya Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Sekali lagi katakan, kami buka hati kami ya Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
dengan lembut katakan, Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa penuh. Angkat kedua tangannya dengan sungguh-sungguh katakan sama Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Roh Kudus, ubah hidupku. Ku haus akan hadirat-Mu, Bapa penuhi. Bapa penuhi setiap kami, Bapa penuhiku. Katakan Bapa, Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau hebat ya Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah anak ya. Bagaimana kabar kalian semua? Kak Willy berdoa, kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat serta bersukacita senantiasa. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan belajar apa? Kak Willy mau minta semua adik-adik untuk siapin Alkitabnya dan juga buku catatannya, karena kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Oke, siap ya semuanya? Nah, yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Aku mau ajak kita semua untuk tutup mata, lipat tangan, karena kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang baik ya Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur kesempatan untuk boleh beribadah lagi, duduk diam di hadapan Tuhan, untuk dengerin cerita Alkitab yang luar biasa, yang juga merupakan firman Tuhan dan juga apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan, biar kami boleh fokus, kami enggak main-main, tapi kami datang dengan kesungguhan hati untuk terima pembelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa siapin Alkitabnya, karena kita akan buka ayatnya dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke 35. Sekali lagi ya, Kak Willy ulangi. Sama-sama buka ayatnya dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Oke. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kak Willy akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia memecah-mecahkannya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, kau ini mau ceritain nih. Jadi ini ada 2 orang ya. Mereka lagi berjalan ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Jaraknya kurang lebih 7 mil dari Yerusalem ya. Jadi mereka lagi asik-asik mau pergi ke Emmaus. Sambil jalan mereka ngobrolin tentang Tuhan Yesus. Nah, sepengetahuan mereka, yang mereka ketahui, Yesus ini adalah seorang nabi yang sangat berkuasa, yang sangat luar biasa, melakukan banyak mujizat, tetapi harus mati disalib. Nah, jadi mereka seperti kehilangan sosok yang luar biasa nih. Sebetulnya mereka sedih, mereka juga rada takut gitu ya, karena Yesus yang luar biasa ini tiba-tiba hilang gitu, nggak ada, atau mati dari kehidupan mereka gitu ya. Jadi mereka nggak bisa melihat Tuhan Yesus lagi gitu. Nah, ketika mereka lagi asik ngobrolin tentang Tuhan Yesus, mereka didatangi oleh satu orang ya, yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka nggak nyadar, mereka nggak mengetahui bahwa mereka sedang didatangi oleh Tuhan Yesus. Mereka mengira itu adalah orang biasa. Sampai akhirnya orang ini atau Tuhan Yesus itu nanya ke mereka, "Hey, kalian tuh lagi ngomongin apa? Kok kayaknya serius banget nih?" gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau KW dibahasakan dengan bahasa sekarang gitu ya. Nah, mereka menjawab, "Emangnya Anda nggak tahu? Emangnya kamu nggak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Jadi Yesus itu disalibkan, padahal dia adalah orang yang sangat berkuasa. Dia adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, melakukan banyak mujizat dan dahsyat. Tapi kami harus kehilangan dia. Dia mati disalib, dia mati dihukum." Nah, seperti itu kira-kira pada waktu itu percakapan kedua orang ini. Ketika itu Tuhan Yesus langsung jawab, "Loh, memangnya kalian gak ngerti? Memangnya kalian gak tahu bahwa kematian Yesus itu harus terjadi untuk menggenapi kehendak Bapa di surga, seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya."
Nah, Tuhan Yesus menegur mereka, tapi di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus juga mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Jadi mereka bertiga nih jalan menuju kampung Emmaus sambil bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus ajarin mereka, mereka juga mendengarkan dengan baik. Sampailah mereka ke tempat tujuan. Nah, ketika mereka sampai di tempat tujuan, Tuhan mengajak mereka untuk mengikuti perjamuan gitu ya adik-adik. Mereka makan roti bersama-sama, lalu kemudian disitulah kedua orang ini akhirnya sadar. Loh, ternyata ini adalah Tuhan Yesus. Orang yang tadi berjalan bersama-sama dengan kita, itu adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi dan tidak tampak lagi di tempat itu. Nah, mereka baru nyadar tuh, wah benar sekali, dia bangkit, dia hidup, dan dia sungguh nyata. Ya, adik-adik, jadi dua orang ini tercengang, tapi mereka juga berkobar-kobar, mereka juga berapi-api lagi, karena ternyata mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Yang mereka anggap Tuhan Yesus mati, nggak akan bangkit lagi, ternyata dia bangkit, dia hidup. Nah, seperti itu kurang lebih ceritanya. Dan setelah mereka mengalami hal tersebut, apa yang kedua orang ini lakukan adik-adik? Mereka pergi dan menceritakan, bersaksi mengenai apa yang mereka sudah lihat, yaitu mereka melihat bahwa Yesus betul-betul bangkit dan hidup. Nah, jadi apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah dua orang yang berjalan menuju Emmaus ini adik-adik? Yang pertama adalah kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Amin. Walaupun Tuhan Yesus harus menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dengan mati di kayu salib buat kita semua, tapi dia juga melakukan hal yang sama, yaitu bangkit setelah 3 hari dari kematiannya. Dan dia hidup, dia berkuasa, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang mengasihi dia. Jadi jangan lagi bimbang, jangan lagi cemas, takut. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Itu membuktikan apa? Membuktikan dia menang atas maut, atas dosa, atas sakit penyakit. Nah, jadi adik-adik jangan ragu-ragu lagi ya. Jangan lagi nggak ngerti. Harus percaya bahwa setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Nah, itu pelajaran pertama tuh, diingat-ingat. Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Tuhan Yesus menang dari semua dosa, kuasa, penyakit-penyakit, dan juga dari maut ya tentunya ya. Dia menyelamatkan kehidupan setiap dari kita. Nah, pelajaran yang kedua yang kita dapat ambil adalah kita harus selalu memberitakan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun dan dengan siapapun. Seperti dua orang ini ya adik-adik ya, kita tahu ketika mereka di jalan pun mereka ngobrol, mereka bercakap-cakap tentang Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika mereka akhirnya tahu gitu ya bahwa ternyata mereka sedang berjalan-jalan dengan Tuhan, mereka lihat bahwa Tuhan bangkit, mereka menceritakan, mereka bersaksi kepada orang banyak bahwa mereka betul-betul melihat Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah, kita juga harus demikian. Maksudnya adalah kita harus ceritain tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya, tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita, entah itu kepada orang tua, kepada teman kita, kepada guru kita, kepada orang lain. Supaya apa? Supaya setiap orang mendengarkan kabar baik dan menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik bisa bersaksi atau bercerita. Misalkan adik-adik terima kesembuhan nih dari Tuhan, adik-adik berdoa, adik-adik disembuhkan. Adik-adik bisa tuh ceritain ke orang-orang terdekat, ke teman-teman, atau misalkan adik-adik yang mengalami mujizat, misalkan yang nilai ulangannya bagus, terus banyak hal lah ya yang baik-baik yang adik-adik terima gitu dalam kehidupan adik-adik, tuh adik-adik ceritakan gitu. Jadi jangan malu untuk cerita tentang Tuhan Yesus gitu ya, justru harus bangga punya Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah arah yang keren banget, nggak ada yang seperti dia gitu ya, nggak ada yang menyamai Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini.
Kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih ya sudah fokus selama beberapa menit untuk dengerin cerita Alkitab hari ini. Yuk kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar lewat dua orang yang ketemu sama Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus. Tuhan, kami percaya, kami nggak akan lagi ragu-ragu, kami nggak akan lagi takut, kami nggak akan lagi sedih. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap karyanya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Karya terbesar dalam hidup kami adalah ketika kami menerima pengorbanan dan keselamatan dari Tuhan. Bahkan juga kami mau terus Tuhan untuk menceritakan, untuk memberitakan, menjadi saksinya Tuhan bagi semakin banyak orang, supaya semakin banyak orang juga diselamatkan dan percaya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah anak kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kehidupan kami Tuhan. Tuntun kehidupan setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.